Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Tasangka, Kota Jayapura ludes terbakar. Main hakim sendiri terhadap 2 orang saat kebakaran, 4 pemuda diringkus polisi. Pasokan beras dari petani minim, harga beras di Merauke kembali melonjak. Kebakaran menghanguskan salah satu rumah di Kelurahan Tasangka, Kota Jayapura. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang saat warga sedang beraktivitas. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Warga yang panik langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merembet ke rumah lainnya karena bangunan semi permanen. 3 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura datang membantu warga memadamkan api. Yang menimpa satu buah rumah, kami mendengar informasi di jam 13.57 WIB dan kemudian kami menurunkan 3 armada damkar yang terbagi di 2 titik. 1 titik persis di belakang kantor Yuti, kemudian 1 titik lagi kami tempatkan 2 kendaraan. Untuk sementara penyebab kebakaran belum dapat kami ketahui karena masih dalam proses penyidikan oleh pihak berwajib. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun rumah serta sebagian barang berharga ludes terbakar hingga kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polresta Jayapura Kota meringkus 4 orang yang bertindak main hakim sendiri saat kebakaran melanda Pasar Yotefa beberapa waktu lalu. Satuan Resmob Numbai Polresta Jayapura Kota menangkap 4 pelaku di rumah mereka masing-masing, yaitu di seputaran Pasar Yotefa dan Kali Acai. Akibat pengeroyokan ini, 2 orang menderita luka-luka. Kedua korban dikeroyok di sekitar lokasi kebakaran, yaitu di depan Hotel Bunga dan dalam Pasar Yotefa. Saat ini polisi masih memeriksa keempat tersangka beserta korban dan rekaman video. 2 korban tersebut kita melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa kurang lebih ada 10 saksi yang kita periksa. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan juga petunjuk-petunjuk yang kita dapat, yang didukung oleh warga masyarakat dan juga didukung video-video dari rekaman CCTV, kita bisa mengungkap kepada 4 pelaku yang ada di hadapan rekan-rekan. Dari 4 pelaku ini tentunya akan berkembang karena tidak hanya 4 pelaku tersebut. Kita terapkan di pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mahasiswa dan pengemudi ojek daring berunjuk rasa memprotes PT Telkom yang dianggap bertanggung jawab putusnya jaringan internet sejak 4 Januari silam. Pengemudi ojek daring yang paling terpuruk. Akibat jaringan internet yang tidak berfungsi, praktis mereka tidak bisa mencari uang karena mereka beroperasi 100% mengandalkan jaringan internet. Mereka putus asa dan hanya bisa mengeluh sambil berharap PT Telkom bisa segera memulihkan jaringan internet. Mencari nafkah sebagai gojek. Tidak ada pekerjaan lain, Bapak. Apakah Bapak tidak punya hati nurani? Bapak punya hati nurani. Lihat saya, jangan tuduh-tuduh.
Saya tidak suka. Lihat saya bicara. Bapak punya nurani kan tidak? Apakah Bapak mau jadi pengkhianat? Apakah Bapak mau jadi Yudas? Bapak tahu Yudas jadi pengkhianat. Kami setiap hari sampai sekarang. Dulu nanti 3 bulan itu masih bisa telepon biasa. Sekarang ini sangat susah. Bahkan Gojek itu untuk dapat 30.000 itu susah, Pak. Pak, hati nurani di mana, Pak? Bapak punya anak istri kan? Bapak digaji besar. Kami sebagai penikmat pelayan Bapak tidak bisa maksimalkan. Apakah sekarang sama tanya teman-teman, kita tanya sama-sama, apakah Bapak ada kontrak dengan pemerintah? Manajemen PT Telkom sejauh ini berusaha memperbaiki jaringan internet yang rusak. Namun PT Telkom tidak bisa menjamin jaringan internet akan segera pulih dalam waktu dekat. Paling lambat, Telkom menjanjikan jaringan akan pulih sekitar awal Februari. Sejak tanggal 4 Januari, jaringan internet di Merauke mati. Warga resah karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. PT Telkom adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan internet dan telepon di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolda Papua Barat, Irjen Joni Edison Isir, mengunjungi gudang logistik KPU Kota Sorong untuk memastikan surat suara dan logistik aman. Sebulan lagi pesta demokrasi akan berlangsung. Kapolda Papua Barat berharap pemilu berlangsung aman dan lancar di provinsi paling termuda di Indonesia. Kapolda meminta masyarakat dan pihak terkait menjaga situasi aman dan tertib sehingga pemilu tidak memicu kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban. Setiap tahapan dia bisa berjalan lancar, aman, dan memang ada beberapa titik yang menjadi concern kami, khususnya dari Kabupaten Bayangkara. Tadi juga disampaikan oleh KPUD, ada yang kemudian didorong logistiknya dengan helikopter dan ada yang kapal agak jauh di wilayah Raja Ampat. Jadi memang nanti akan menjadi concern untuk tadi jangan sampai ada umpamanya pemungutan suara susulan karena memang logistik tiba di sana atau pemungutan suara lanjutan dia berjalan tapi kemudian ada gangguan terus harus berubah lagi, apalagi kemudian pemungutan suara ulang karena memang itu ada hal-hal yang kemudian dianggap melanggar oleh kawan-kawan Bawaslu dan direkomendasikan untuk melakukan kita harapkan juga seperti itu. Tentunya ini semuanya adalah keberhasilan dari masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, keberhasilan dari pemerintah daerah. Ini keberhasilan kita bersama. Sementara itu sebanyak 160.000 lembar surat suara pemilihan presiden sudah tiba di Merauke menggunakan kapal laut. KPU Merauke bersama aparat keamanan langsung membawa surat suara ke gudang KPU di Jalan Seringgo. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan pihaknya akan segera menyortir dan melipat surat suara karena waktu sudah terdesak, sehingga bisa segera didistribusikan ke sejumlah TPS. Untuk pelipatan surat suara kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ada 3 sekolah yang kami gunakan. Pertama SMA Negeri 1, SMK Negeri 1, dan SMA Negeri 3 yang akan membantu kami melakukan proses pelipatan surat suara dengan melibatkan masing-masing sekolah 400 siswa untuk membantu kami KPU dalam proses pelipatan surat suara. Dan proses ini akan dilakukan ketika surat suara sudah tiba, maka akan segera untuk dilakukan pelipatan. Ya. Berapa hari rencananya dilakukan pelipatan itu? Pelipatan estimasi waktu untuk setiap ini 1 minggu. 1 minggu. Ya. Ibu, kalau melihat ada keterlibatan pelajar ini, kira-kira ada ongkosnya itu berapa Bu kalau mereka itu? Terkait dengan biaya pastinya ada ya. Ada. Cuman, ya. Terkait dengan ini mungkin di sekretariat lebih pas untuk menjawab terkait dengan anggaran. Ya. Penyimpanan logistik pemilu di gudang Seringgo dikawal ketat polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras di Merauke kembali melonjak. Menurut pedagang, naiknya harga beras karena minimnya pasokan beras dari petani. Kenaikan beras ini naik lagi ya? Naik karena
kurang beras sekarang. Kurang beras ya. Naiknya berapa per kilo ini? Per kilonya naik berapa? Sekarang dari pabrik itu sudah 14 per kilo ya? Rendah. Jadi harus jual berapa itu? Ya, di atasnya 15 atau 16. 16 ya. Tadinya berapa belinya sebelum 14 itu? Kalau dulunya kan masih banyak beras itu 12 lah. 12 ya. Ada. Sekarang naik ya. Nah, sekarang naik 12,5, 13,5 begitu. Dari petani itu ya. Harga beras naik sekitar 1.000 hingga 2.000 rupiah per kilogram. Pedagang memprediksi harga beras akan normal jika pasokan dari petani kembali normal. Pasokan beras saat ini minim karena cuaca buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat di Timika, Papua Tengah, lega karena harga cabai mulai turun. Cabai merah besar dan cabai keriting misalnya kini harganya berkisar Rp80.000 per kilogram, turun dari Rp120.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Sentral Timika menyambut baik turunnya harga cabai yang sejak Natal dan Tahun Baru terus naik. Saat ini menurut pedagang, pasokan cabai di pasar berlimpah sehingga mendorong harga menjadi turun. Cabai besar? Cabai merah besar? Ini? Iya. Sekarang jual 80. 70. Kemarin Natal naik dia? Ya. Kemarin waktunya naik sekali, 100 jual modal, kita jual 100. Terus sudah turun dia. Ini memang kurang ini. Tadi itu di luar cuma satu orang yang jual itu. Ini lokal? Iya lokal. Kalau keriting ini sama lokal jarang masuk ke sini. Nah, kalau yang itu keriting kadang ada lokal kiriman masuk. Sekarang kita jual 80 deh. Kalau ini? Sebelumnya? Yang kecil ini? Sama. Dari Natal Tahun Baru sempat naik gitu? Iya. Kalau kemarin naik 120. 120 kemarin itu yang naik Tahun Baru. Kalau juga ini sekarang ini agak mulai turun karena ada kiriman emas yang ini kiriman emas. Sudah turun. Pedagang memperkirakan harga kedua jenis cabai ini masih bisa turun hingga di kisaran Rp70.000 per kilogram jika pasokan cabai terus bertambah. Mengingat selain dari petani lokal, cabai merah besar dan cabai keriting juga didatangkan dari luar Timika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ibu rumah tangga masih mendominasi kasus HIV di Merauke. Data Pusat Reproduksi Kesehatan RSUD Merauke menyebutkan sepanjang tahun 2023, ibu rumah tangga paling banyak menderita HIV. Menduduki urutan pertama adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ada sebanyak 29 orang. Urutan kedua adalah swasta, 19 orang. Lalu urutan ketiga adalah yang mengaku tidak bekerja atau tidak punya pekerjaan, ada sebanyak 17 orang. Lalu urutan keempat itu ada dua kategori atau dua kelompok, yaitu petani dan pelajar. Ya, petani dan mahasiswa. Ya, ada 6 orang. Lalu urutan kelima ada kelompok PNS dan pramuria. Nah, itu untuk kelompok pekerjaan. Kalau dari umur, seperti tahun-tahun sebelumnya, tentu saja yang paling banyak terkena HIV adalah yang kelompok seks aktif ya, yaitu umur 20 sampai 40 tahun. Itu menduduki urutan pertama. Lalu urutan kedua itu usia 20 sampai 24 tahun. Lalu urutan ketiga usia 15 sampai 19 tahun. Dan urutan keempat usia 40 sampai 49 tahun. Selain itu, petani serta PNS, pelajar dan mahasiswa juga masih tinggi menderita HIV. Inge Selvi menambahkan, ibu rumah tangga tertular HIV paling banyak karena pasangannya. Pasangan suami istri diminta segera mengecek ke rumah sakit jika ada gejala HIV. Pusat Reproduksi Kesehatan RSUD Merauke mencatat, selama tahun 2023 ada 102 kasus HIV berdasarkan hasil tes 18.000 warga di fasilitas kesehatan termasuk puskesmas di Merauke. Meningkatnya kasus HIV di Merauke akibat hubungan seks bebas yang tidak aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Dinas Sosial Mimika memberikan bantuan sembako ke Yayasan Talenta Papua. Yayasan Talenta merupakan salah satu yayasan yang mengasuh dan mendidik anak-anak asli Papua membuat kursi dan sofa. Dinas Sosial berharap bantuan ini bisa membantu anak-anak di yayasan ini agar lebih bersemangat dan tidak putus asa berkreasi. Karena Dinas Sosial memberikan bantuan sembako, ini kali kedua, sehingga kami merasa bersyukur. Dan bantuan ini digunakan untuk makan minum untuk anak-anak. Nanti ketika pelatihan kami akan masak makanan yang bantuan ini. Pelatihannya hari Rabu dan hari Kamis, sehingga barang yang ada ini kami akan manfaatkan untuk makan minum untuk anak-anak. Sehingga berharap juga ke depan jangan lupa lagi bantuan yang sama, baik dari dinas sosial maupun dinas lain, supaya anak-anak kami didik ini mereka semakin merasa sukacita mereka, dan juga mereka lebih semangat untuk mengikuti pelatihan. Juga kita bantu untuk melanjutkan penggunaan dalam keterampilan anak-anak ini masa depan. 2023 ini anggaran 2023. Hanya kemarin kita terlambat salurkan karena waktu pas Desember pas Natal kita sempat distribusi, cuma kan belum semua. Ini yang sisa-sisanya ini. 10 lebih, sekitar 20 lebih di yayasan lain lagi yang perorangan. Ini kan kita perhentikan ke lansia, orang tidak mampu, anak-anak terlantar. Yayasan Talenta mengasuh anak-anak Papua yang putus sekolah. Di yayasan ini mereka belajar dan mendapat keterampilan membuat sofa dan kursi. Hasil karya mereka berkualitas dan laku di pasaran. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.